Selamat pagi adik-adik sekalian, jumpa lagi di dalam kebaktian remaja GKI Bintaro, Minggu 28 Februari 2021. Khotbah atau renungan kita pada hari ini terambil didasari pada firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai dengan 41. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai dengan 41. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih atas hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan atas kerinduan kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan, walaupun kami belum dimungkinkan untuk bertemu dengan kami satu sama lain secara langsung. Namun dengan pertolongan teknologi, Engkau memungkinkan kami untuk tetap beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kami semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman ini. Oleh karenanya, kami mohon pertolongan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh memahami akan isi firman-Mu dan memampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Teristimewa kami, anak-anak remaja yang masih muda-muda ini Tuhan, Tuhan berikan kemampuan. Dan kami sendiri, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Tuhan sendiri yang menyatakan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah, hadirin sekalian, saya akan bacakan perikop kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, menyimpan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik sekalian, tema renungan atau khotbah kita pada hari ini adalah mengelola konflik dalam perjalanan kehidupan beriman. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah steril dari apa itu perbedaan. Kalau kita melihat dari kisah-kisah Alkitab contohnya, bahkan kisah tentang perselisihan antara Kain dan Habil sudah dicatat sejak awal Perjanjian Lama. Kemudian banyak kisah-kisah di dalam Alkitab juga yang memperlihatkan bagaimana manusia mempunyai kecenderungan atau mempunyai pengalaman berselisih satu sama lain. Di dalam kehidupan sehari-hari misalkan,
kita melihat atau disuguhkan dengan berbagai macam perbedaan pendapat. Yang paling seru atau mungkin yang pernah kita ingat adalah bagaimana perbedaan itu terjadi ketika pemilihan presiden yang lalu. Misalkan ada kelompok yang bernama kampret dan ada kelompok yang bernama cebong. Perbedaan itu begitu tajam sehingga menimbulkan konflik, bahkan sampai kepada permusuhan. Belum lagi kalau kita melihat potensi-potensi perbedaan karena masalah perbedaan suku, agama, ras, dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut juga terjadi tentunya di dalam keluarga kita misalkan, atau bahkan di gereja sekalipun. Selalu ada perbedaan pendapat atau pandangan di antara kita. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita sikapi bersama. Bagaimana kita harus menyikapi perbedaan pandangan tersebut? Karena kalau kita melihat kenyataan atau kejadian di depan kita sehari-hari, maka ketika perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan atau menjurus kepada konflik yang berkepanjangan. Bacaan kita pada hari ini juga memperlihatkan bagaimana seorang Paulus dan Barnabas yang adalah hamba Tuhan, pemberita firman Tuhan, juga bisa berbeda pandangan, bahkan berselisih. Di dalam perjalanannya memberitakan Injil, mereka adalah rekan yang sangat kompak sebetulnya. Pemberitaan Injil mereka begitu berdampak, sehingga setiap kota yang dilalui hampir sebagian besar mereka berhasil. Ketika mereka hendak kembali ke kota-kota yang pernah mereka kunjungi, mereka sampai kepada sebuah perselisihan, atau mereka berselisih tentang siapa yang ikut dalam perjalanan tersebut. Barnabas berencana untuk membawa Yohanes yang disebut Markus dalam perjalanan tersebut. Tapi ternyata di dalam cerita sebelumnya, Markus pernah meninggalkan mereka di Pamfilia, dan ini sangat mengecewakan Paulus. Sehingga ketika Barnabas hendak mengajak kembali Markus dalam perjalanan mereka, Paulus tidak setuju. Paulus memandang bahwa Markus tidak setia di dalam pelayanan. Markus tidak konsisten, sehingga mereka ditinggalkan pada saat mereka berada di Pamfilia. Sementara Barnabas mempunyai pandangan, mereka membutuhkan tenaga Markus, karena bagaimanapun Markus sudah mengetahui seluk-beluk perjalanan pemberitaan Injil, sehingga ketika Markus barangkali diberikan kesempatan kedua, maka kehadiran Markus menjadi bermanfaat. Berselisihlah mereka, berselisih paham. Tetapi akhirnya mereka sampai kepada sebuah jalan tengah, yaitu Paulus berjalan tetapi tidak ditemani oleh Barnabas. Paulus memilih berjalan bersama Silas, sedangkan Barnabas akhirnya ditemani oleh Markus. Mereka berpisah di tengah jalan. Itu saja yang dijelaskan di dalam bacaan kitab hari ini. Tapi kita tahu bahwa di kemudian hari, di kisah-kisah berikutnya, kita tidak melihat bahwa Paulus dan Barnabas menunjukkan bahwa mereka berselisih, bertengkar, atau mereka bermusuhan. Pekerjaan Injil mereka berjalan masing-masing, di mana Tuhan menyertai perjalanan mereka. Nah, ini adalah contoh-contoh perbedaan pandangan, bahkan perselisihan yang tidak hanya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga di dalam kehidupan perjalanan iman seseorang.
bagaimana kita memandang dan menyikapi sebuah perbedaan yang bisa berujung pada konflik. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap orang berpotensi untuk berbeda di dalam sikap dan pandangan atas sesuatu hal. Mengapa? Karena kita dibesarkan dan dibiasakan oleh lingkungan yang berbeda satu sama lain. Itu membentuk pemikiran, pandangan, perspektif yang berbeda. Oleh karenanya, ketika seseorang mempunyai pandangan, perspektif, atau pendapat yang berbeda akan suatu hal, seharusnya itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Sehingga ketika kita menyadari akan hal ini, maka kita tidak terprovokasi kepada sebuah konflik ketika menghadapi perbedaan tersebut. Jadi, atas dasar pemahaman ini, maka kita sudah dipersiapkan dengan sebuah mental bahwa perbedaan pandangan adalah hal yang biasa. Namun permasalahannya bahwa tidak semua orang mempunyai kedewasaan atau pemahaman hal tersebut. Itulah yang menyebabkan maka perbedaan pandangan bisa berakhir atau berujung pada konflik yang tidak saja membahayakan, bahkan bisa menyebabkan permusuhan. Dari pengalaman-pengalaman tadi kita melihat bahwa di skala keluarga, masyarakat, bahkan di level yang paling tinggi misalkan dalam hal perpolitikan, maka perbedaan pandangan itu umumnya dia bisa meruncing menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan. Di dalam kisah kita tadi, Barnabas dan Paulus, sangat menarik bahwa perselisihan atau perbedaan pandangan juga tidak luput dari kehidupan kabaran Injil. Kabaran Injil adalah sesuatu misi yang mulia dari Tuhan. Tapi di dalam perjalanannya bisa saja perbedaan pendapat itu muncul. Satu hal yang menarik di dalam kisah tadi, bagaimana Barnabas dan Paulus mengakhiri konflik tersebut dengan berjalan terpisah, tapi tetap mereka menjalankan misinya sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan kabar baik Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana prinsip-prinsip buah-buah roh bisa kita gunakan untuk memampukan kita mengendalikan diri di dalam perbedaan pandangan ini. Mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 23. Salah satu buah-buah roh yang muncul di dalam kehidupan beriman kita adalah pengendalian diri. Sehingga sebagai orang Kristen, seharusnya kita mampu memberikan contoh bagaimana pengendalian diri menjadi bagian dari sikap kita ketika kita melihat sebuah perbedaan. Artinya, ketika kita melibatkan Roh Kudus di dalam sebuah perbedaan, maka kita akan mampu untuk melihat perbedaan itu sebagai sebuah peluang untuk menjembatani antara kita dengan orang lain. Ketika kita menempatkan kebencian di tengah-tengah perbedaan tersebut, maka kita sudah bisa menduga bahwa konflik yang berkepanjangan akan menjadi dampak dari perbedaan tersebut. Paulus dan Barnabas akhirnya menempuh jalan keluar yang disepakati bersama. Paulus melanjutkan misi pemberitaan Injil bersama Silas, dan Barnabas melanjutkan kabar Injil bersama dengan Markus. Keduanya tetap melanjutkan tugasnya masing-masing dengan spirit yang sama dari Tuhan, tanpa harus bermusuhan satu dengan lain. Di sisi lain, perbedaan pendapat itu ketika dipakai oleh Tuhan, di mana Tuhan kita letakkan di tengah-tengah, maka
situasi ini dapat dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil ke dua tempat yang berbeda. Barangkali ketika mereka tidak memilih konflik, mereka akan pergi bersama-sama, mungkin mereka akan tetap sebagai sebuah kesatuan, tapi jangkauan pekabaran Injil itu sendiri hanya pergi ke satu tempat. Jadi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan sesama kita, bahkan di dalam situasi konflik sekalipun, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi konteks kehidupan, perbedaan dalam kehidupan anak remaja? Kita sebagai anak remaja tidak juga terlepas dari masalah perbedaan. Di tingkat anggota keluarga misalkan, adik-adik, sesama anggota keluarga, bersama ibu, bersama ayah, bersama adik, pasti pernah mengalami perselisihan atau perbedaan. Misalnya saja yang sederhana, ketika kita akan berjalan di hari Minggu, di hari Sabtu barangkali, kemana kita akan pergi, ke restoran mana kita akan pergi hari ini, kita mungkin akan berselisih pendapat di situ. Mungkin sebagian dari kita akan mempunyai karakter mengalah, tapi mungkin kita kadang-kadang mempunyai karakter untuk menghendaki agar pendapat kita yang dituruti. Ini adalah pengalaman berbeda pendapat dan perselisihan di antara keluarga. Apakah kita sudah mampu untuk mengelola perbedaan ini dengan baik, menjadikan ini sebagai tempat di mana Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya? Kelihatannya hal yang sepele. Tapi kalau kita mulai belajar dari sekarang, bagaimana kita menyikapi perbedaan ini di tingkat keluarga, saya yakin bahwa sesuatu yang indah boleh terjadi di dalam kehidupan kita berkeluarga. Di dalam kehidupan pertemanan misalkan, pasti konflik bisa saja terjadi. Perbedaan itu bisa terjadi di antara teman-teman. Yang satu mengidolakan yang misalkan tertentu, yang satu menghendaki kita untuk memilih olahraga favorit tertentu. Itu adalah sumber-sumber perbedaan yang bisa menimbulkan konflik. Sebagai anak Tuhan, kita belajar bahwa kita tidak ingin menjadikan perbedaan itu sebagai sumber konflik yang berkepanjangan. Ketika kita tahu bagaimana kita harus bersikap terhadap perbedaan tersebut, maka kita bisa menjadi alat Tuhan di tengah-tengah perbedaan tersebut. Kita bisa menjadi juru damai barangkali, ya, bahwa Tuhan bisa menjembatani perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Persoalannya, apakah kita lebih cenderung untuk memaksakan kehendak kita, atau kita cenderung untuk bisa menjadikan perbedaan itu sebagai sesuatu jembatan relasi antara satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan pelayanan bukan tidak mungkin bahwa perbedaan itu juga bisa terjadi. Pemilihan program yang misalkan adik-adik sekalian terlibat dalam kepengurusan, pemilihan program yang akan kita jalankan tahun ini adalah hal yang seringkali diperdebatkan. Kegiatan-kegiatan pemilihan waktu dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang mungkin saja bisa menjadi sumber konflik. Bagaimana kita bisa menangani hal ini? Tentunya dari perikop yang kita baca hari ini, ketika kita menyadari bahwa perbedaan itu adalah sebuah hal yang wajar, maka kita tidak menjadikannya sebagai sumber konflik, tapi kita bisa melihat sampai sejauh mana kita bisa mempertemukan perbedaan tersebut. Satu quote yang menarik adalah, paling tidak biarlah kita sepakat untuk tidak sepakat. Artinya ketika kita tidak bisa bertemu dalam sebuah kesepakatan bersama, maka kita bisa mengambil, oke, kita setuju untuk tidak sepakat, tapi itu tidak menimbulkan sebuah perselisihan. Jadi pada intinya Tuhan ingin kita memberikan contoh kepada dunia ini bahwa di dalam perbedaan pendapat tidak harus menjadikan itu sebagai konflik atau perselisihan yang tidak ada ujungnya.
Tuhan ingin kita mampu mengelola setiap perbedaan itu sebagai sebuah kesempatan di mana Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Contoh yang sangat indah tadi kita pelajari bahwa di antara Barnabas dengan Paulus terjadi perselisihan yang sangat tajam. Tapi karena mereka menempatkan Tuhan di tengah-tengah perbedaan tersebut, maka hal yang luar biasa terjadi. Mereka tetap boleh berangkat untuk mengabarkan Injil ke satu tempat, juga dengan Barnabas dia mengabarkan Injil ke suatu tempat. Karya Tuhan bekerja sehingga lebih banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita sebagai anak remaja yang mungkin masih terlalu muda untuk melihat perbedaan itu sebagai sebuah peluang. Tapi hari ini kita belajar bahwa di dalam perbedaan ada sebuah peluang di mana Tuhan hadir di tengah-tengahnya, sehingga karya Tuhan dinyatakan dan kita sendiri tidak terjerumus di dalam sebuah konflik yang berkepanjangan, apalagi bermusuhan. Kita bisa melihat orang dengan pandangan yang berbeda. Kita tetap bisa mengasihi orang dengan perspektif yang berbeda. Kita tidak sedikit pun menempatkan kebencian di tengah-tengah perbedaan tersebut. Karena ketika kita menempatkan kebencian di tengah-tengah perbedaan tersebut, maka iblis akan bekerja di tengah-tengah tersebut, sehingga orang akan dipisahkan dan mereka akan sampai pada konflik yang berkepanjangan. Oleh karenanya firman Tuhan hari ini, marilah kita renungkan sama-sama bahwa di level apapun, di tingkat keluarga, di tingkat kita bermain, di tingkat pelayanan, bahwa perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Ketika terjadi perbedaan, jangan sampai kita terprovokasi masuk ke dalam konflik berkepanjangan, tapi tempatkanlah Tuhan di tengah-tengah dengan pertama-tama memahami bahwa perbedaan sebagai sesuatu yang lumrah. Kedua, mintalah Tuhan ada di tengah-tengah supaya karya Tuhan boleh bekerja. Kita sejak remaja dalam usia yang sangat muda ini sudah bisa menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada untuk menebarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kita semua bisa menjadi duta kasih Tuhan yang ditempatkan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau menyatakan bagi kami bahwa Engkau siap berada di tengah-tengah kami, sekalipun di tengah-tengah perbedaan di antara kami. Karena ketika Engkau yang bekerja di antara perbedaan tersebut, maka karya Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut lagi berbeda antara satu dengan yang lain, tapi kami justru melihat perbedaan itu adalah sebuah kekayaan. Dan kami mohon Tuhan, beradalah di tengah-tengah perbedaan tersebut, supaya kebencian dan iblis tidak mengambil alih peran Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendewasakan kami, belajar untuk memahami perbedaan di antara kami, dan demikian kami bisa menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu kembali dalam ibadah kita yang akan datang. Tuhan memberkati.